Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 1099 garis miring K garis miring PIT garis miring 2000, di mana Kejaksaan Negeri Kabupaten Goa telah mengeluarkan surat panggilan nomor titik B garis mendatar 200 garis miring P titik 4 titik 13 titik 3 garis miring 09 2024, di mana Kejaksaan Negeri Kabupaten Goa ini memanggil terpidana Saripudin Bimasri lahir di Jeneponto. Ini terpidana 2. Ada lagi terpidana 3 di sini. Namanya Saripudin Bimasri. Dia bersaudara. Jadi kedua orang terpidana ini diputus oleh Mahkamah Agung atau divonis oleh Mahkamah Agung dengan putusan itu tadi 1099 nomornya. Namun pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Goa belum melaksanakan putusan tersebut. Jadi di mana kedua terpidana ini tidak pernah melarikan diri, tetap ada di kampungnya itu di Desa Pencong, Kecamatan Berimbulu, Kabupaten Goa. Jadi panggilan Kejaksaan Negeri Sungguh Minasa itu tertanggal Sungguh Minasa 11 September 2024 atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Goa Siti Nur Dalia SH. Ini kasih pidungnya Jasa Muda Kabupaten Goa. Ini itulah kerjanya Kejaksaan Negeri Sungguh Minasa. Terpidana yang diponis oleh Mahkamah Agung tahun 2000 hanya dipanggil padahal keberadaannya diketahui oleh pihak kejaksaan bahwa mereka terpidana 2 orang itu ada di Desa Pencong, Kecamatan Berimbulu, Kabupaten Goa. Mana mungkin terpidana mau datang kalau putusan Mahkamah Agung tahun 2000 itu tidak pernah dilaksanakan. Jadi seharusnya pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Goa ini harus mengeluarkan surat perintah penangkapan, minta bantuan polisi untuk menangkap terpidana itu. Kami selaku Ketua DPD Senggompa Indonesia ini menyurat kepada Kejaksaan Negeri Sungguh Minasa agar putusan Mahkamah Agung tersebut dilaksanakan, karena jaksa penuntut umum yang harus melaksanakan eksekusi, karena tugasnya adalah eksekutor yang melaksanakan putusan pengadilan yang berkuatan hukum, apalagi putusan Mahkamah Agung yang berkuatan hukum ini. Jadi apabila pihak Kejaksaan Negeri Sungguh Minasa Kabupaten Goa ini tidak melaksanakan eksekusi, pasti dia melanggar dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi ini pasti ada sanksinya Jadi kami sudah cantumkan dalam surat itu semua sanksi dan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Goa karena tidak melaksanakan eksekusi dengan putusan Mahkamah Agung yang sudah berkuatan hukum tetap. Karena Kejaksaan Negeri Sungguh Minasa tidak melakukan eksekusi kedua terpidana itu, maka pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2002 terpidana melakukan pembunuhan terhadap pelapor korban, yaitu Jirajiwa. Pelapor dengan berdasarkan putusan ini, pelapor dengan kasus pemerasan. Itulah akibatnya, karena Kejaksaan Negeri Kabupaten Goa tidak melaksanakan eksekusi sehingga terpidana melakukan pembunuhan. Jadi kami selaku kontrol sosial, Ketua DPD Senggompa Indonesia, meminta kepada Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, agar dapat memerintahkan
Kejaksaan Negeri Sumber Minasa untuk melaksanakan eksekusi putusan Mahkamah Agung tersebut dengan masing-masing putusan terpidana 1 tahun 6 bulan. Ya, kami khawatirkan, kami takutkan bahwa terpidana ini melakukan pembunuhan lagi terhadap korban-korban dari pemerasan itu, ya kan? Jadi demi tegaknya hukum, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Goa harus melaksanakan putusan tersebut, dan meminta lagi bahwa terpidana 2 ini Saripudin Masri itu adalah DPO Polres Goa karena dia terlibat pembunuhan pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2002 terhadap pelapor yaitu Haji Rajiwa yang hadir pada saat itu. Yang menjalani hukumannya adalah terpidana 3. Itu yang mengaku jadi pola terjadinya pembunuhan itu diatur sedemikian rupa oleh terpidana 2 bahwa apabila Rajiwa mati dibunuh oleh mereka semua, maka yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah terpidana 3 yaitu yaitu Jansub bin Masri, adik kandung dari terpidana 3 gitu. Jadi dimohon kepada Kapolda Sulawesi Selatan agar dapat memerintahkan Polres Goa menangkap Saripudin bin Masri selaku DPO Polres Goa demi tegaknya hukum di Kabupaten Goa. Jadi itulah harapan kami, pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Goa, Kapolres Goa, Polres Goa, Polda Sulawesi Selatan, agar dapat menangkap DPO yang berkeliaran, yaitu Saripudin Masri. Terpidana ini 2 orang, perlu diketahui bahwa dia tidak pernah meninggalkan kampung. Dia berada di Desa Pencong, Kecamatan Berimbulu, Kabupaten Goa. Namun bahkan gini kedua terpidana ini keluar masuk di Polsek Berimbulu. Begitu saja gitu. Jadi kami herannya bagaimana penegakan hukum di Kabupaten Goa gitu. Bagaimana Kejaksaan Negeri Kabupaten Goa itu tidak melaksanakan eksekusi eksekusi dengan putusan Mahkamah Agung nomor 1099K /PIT/2000 dan bagaimana Saripudin Masri DPO yang dikeluarkan oleh Polres Goa. Kami juga bertanya ini, yang mana yang bisa dikeluarkan daftar DPO-nya, orang yang melarikan diri atau orang yang tidak diketahui alamatnya? Sementara Saripudin Masri ini tidak pernah melarikan diri, tetap ada di Desa Pencong dan tidak bersembunyi, tapi hanya dikeluarkan daftar DPO oleh Polres Goa. Itulah penegakan hukum di Sulawesi Selatan. Olehnya itu Kapolda baru sekarang ini supaya dapat memerintahkan Polres Goa untuk menangkap Saripudin Masri pelaku pembunuh sekaligus terpidana putusan Mahkamah Agung. Termasuk Saripudin Masri karena belum menjalani putusan Mahkamah Agung dengan putusan hukumannya 1 tahun 6 bulan. Itu harus dilaksanakan. Yang berhak melaksanakan putusan ini adalah jaksa penuntut umum. Kalau Saripudin yaitu terpidana 3. Kalau Saripudin Masri, jaksa juga berhak menangkap karena ada putusan Mahkamah Agung yang belum dilaksanakan isi putusannya, dan Polres Goa juga berhak menangkap karena dia ada daftar DPO yang dikeluarkan oleh Polres Goa itu tahun 2002 pada saat Saripudin Masri terpidana 2 melakukan pembunuhan terhadap korban pelapor yaitu Haji Rajiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.